Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Muhammad bin Abdullah bin Zaid an abihi qala lamma asbahna ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu birru'ya fa qala inna hadhihi la ru'ya haqq faqum ma'a Bilal fa innahu anda wa amaddu sawtan minka fa alqi 'alaiha ma qila laka wal yunadi bidzalika. Qala falamma sami'a Umar bin al-Khattab nidaa Bilal bis-shalah kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajurru izarahu wa huwa yaqulu ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqq laqad ra'aitu mithla alladzi qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamdu fadzalika asbatu. Muhammad bin Abdullah bin Zaid telah meriwayatkan dari ayahnya. Dia telah mengatakan bahwa pada suatu pagi kami datang kepada Nabi dan mengabarkan bahwa tadi malam saya itu bermimpi. Kata Muhammad bin Abdullah bin Zaid, katanya saya tadi malam bermimpi. Dan mimpi ini adalah mimpi yang benar. Setelah mimpi itu dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mimpi itu pun dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi bersabda, mimpi ini adalah mimpi yang benar. Maka sekarang ini berdirilah kamu bersama dengan Bilal, karena suara Bilal itu lebih lantang dan suaranya itu lebih panjang daripada kamu, kata Nabi. Sampaikan kepada Bilal apa yang kamu dapati dalam mimpi itu. Kata-kata dalam mimpi itu kamu sampaikan kepada Bilal agar Bilal menyerukannya dengan suara yang lebih lantang dan dengan suara yang panjang. Maka Abdullah bin Zaid mengatakan ketika Umar bin Khattab mendengar seruan Bilal itu, Umar pun datang ketemu sama Nabi sambil menjinjing kain sarungnya. Umar mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku juga telah memimpikan sebagaimana yang diserukan oleh Bilal itu. Aku bermimpi sama dengan yang diserukan oleh Bilal itu. Abdullah bin Zaid meriwayatkan lagi, menceritakan lagi, maka Rasulullah pun bersabda, milik Allah lah segala pujian. Dan mimpi itu, mimpi yang kamu alami itu akan lebih menguatkan lagi, kata Nabi kepada Umar radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat yang lain diterangkan an Ibnu Umar qala kana muslimun hina qadimul Madinah yajtami'una fayatahayyanuna as-shalah wa laysa yunadi biha ahadun fatakallamu yawman fi dzalika. Faqala ba'duhum ittakhadhu naqusan mithla naqusin nasara wa qala ba'duhum ittakhidhu qarnan mithla qarnil yahudi. Faqala Umar awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal qum fanadi bis-shalah. Ibnu Umar telah meriwayatkan bahwa ketika kaum muslimin
awal-awal mula datang ke Madinah, mereka itu kaum muslimin sering berkumpul menunggu kapan waktu sholat diadakan oleh Nabi, kapan sholat itu dikerjakan oleh Nabi. Karena tidak adanya seorang penyeru pun, tidak ada muadzin ketika itu. Pada suatu hari perkara itu dibincangkan, diceritakan oleh sahabat-sahabat, dibincangkan bersama dengan Nabi. Ada yang mengusulkan pakai saja lonceng seperti orang Nasrani. Ada juga yang mengusulkan pakai aja trompet sebagaimana orang Yahudi. Masing-masing usulan disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, seperti yang diceritakan tadi, saya telah bermimpi begini, saya melihat cara mengumandangkan azan seperti ini, yang diserukan adalah kata-kata seperti ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, berdiri, panggillah, serulah manusia untuk melaksanakan sholat. Jadi hadis ini jelas menerangkan tentang sejarah azan. Azan itu tidak secara langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, tapi melalui mimpi para sahabat. Mimpi beberapa orang sahabat. Dari situlah disyariatkan azan seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Perintah Nabi itu kepada Bilal ketika ada penyampaian kepada Nabi tentang azan itu, Nabi memerintahkan pertama sekali, qum ya Bilal, qum, wahai Bilal, berdiri. Ini bermakna bahwasanya muazzin disyariatkan untuk berdiri. Muazzin disyariatkan untuk berdiri. Setelah muazzin berdiri, fanadi bisolah, baru dia menyerukan azannya, baru dia mengumandangkan azannya. Jadi tidak sambil berjalan, tidak sambil duduk, atau tidak sambil berbaring. Tapi bagaimana kalau ada orang yang sambil baring azan, atau sambil berjalan, atau sambil duduk? Azannya sudah benar, namun tidak mengikuti perintah Nabi yang pertama. Syariat yang pertama itu Nabi perintahkan qum, berdiri. Ini disunahkan, jadi sangat ditekankan karena itu fi'il amar. Ada memang sebahagian dari ulama kalau tidak berdiri ya tidak sah azannya, karena ini qum ini kan perintah. Tapi tidak semua ulama sepakat seperti itu. Jadi azannya sudah cukup, walaupun dia mampu untuk berdiri, tapi dia duduk pula azannya, atau dia berbaring pula azannya, atau sambil berjalan pula dia azannya. Jadi azannya sudah mencukupi, tapi tidak sempurna seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Maka selayaknya muadzin itu berdiri dengan sempurna. Awal mulanya ketika sahabat-sahabat Nabi sampai di Madinah, orang-orang Islam setelah hijrah sampai di Madinah, mereka tidak tahu kapan Nabi mengerjakan sholat. Maka mereka menunggu-nunggu kapan, karena tidak ada penyeru. Yang berada di pasar pun ragu-ragu, mereka bingung kapan Nabi sholat. Kadang-kadang sudah datang ke masjid, rupanya belum lagi sholat, nunggu lama. Jadi bingung sahabat-sahabat. Maka itulah diperbincangkan, sampailah Allah ilhamkan melalui mimpi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.